Halo guys, jumpa lagi dengan gue Guswin di Guswin Gitar Show. Nah, pada edisi kali ini ya, gue lagi mau kasih kalian nih tips simple setup yang pasti paten banget dan tidak sampai 10 menit ya guys ya. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat adalah simple setup ini berlaku untuk gitar yang dalam keadaan sehat ya. Sehat artinya semua part-part seperti baut, skrup, dan mur, dan apapun juga di elemen hardware gitar ini masih bisa bekerja ya. Karena untuk bisa men-setup gitar dengan optimal, part-part hardware tersebut masih harus bisa bekerja ya. Ini tidak berlaku kalau part-part tersebut sudah tidak bekerja atau misalkan sudah karatan dan hal-hal kerusakan yang lainnya guys ya. Nah, untuk step pertama kita lihat nih, kita misalnya punya gitar nih, kita merasa kok dulu rasanya pas beli enak ya, tapi sekarang kok rasanya udah nggak enak. Nah, berarti ada perubahan yang terjadi pada gitar kalian. Tapi tenang aja, itu wajar karena semua gitar ya, mau gitar yang dari budget version sampai gitar butik kelas mahal, tetap itu hal yang common itu terjadi sih. Jadi langkah apa aja yang kita perlu cek nih guys. Nah, untuk seluruh pengerjaan ini ya, kita menggunakan Group Tech Tools multi tools serbaguna, baik bisa untuk gitar maupun bass ya. Jadi dia ukurannya juga ada yang mili dan juga ada yang inci juga. Jadi dalam satu kemasan ini bisa digunakan untuk gitar-gitar yang made in US atau made in non US ya, atau yang made in Asia ya. Nah, selain multi tools dari Group Tech ini, kita juga perlu mempersiapkan elemen tambahan ya, yaitu selembar kertas A4 atau HP seperti ini, lalu sebuah tuner dan juga kapo ya guys ya. Nah, sebelum gua memulai semuanya ya, gua mau kasih tahu, nanti kan gua akan kasih saran ke kalian bagaimana angka-angka perhitungan dan saran-saran berapa ukuran-ukuran perhitungan untuk seperti string height, pickup height, dan lain-lainnya. Perlu diingat ya bahwa ini semuanya bersifat relatif ya. Jadi artinya bukan ukuran ini yang bersifat pasti enak, karena enak atau enggaknya suatu ukuran itu harus kalian rasakan sendiri. Namun angka-angka yang gua kasih nanti ini adalah bersifat relatif yang enak umumnya untuk orang Indonesia. Ingat ya, enak umumnya untuk orang Indonesia. Jadi kalau kita baca literatur lain seperti manual booknya dari gitar-gitar Amerika, mungkin akan berbeda dikit karena memang kenyamanan tangan orang Asia dan tangan orang bule itu biasanya berbeda sih. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Oke, step pertama untuk mengecekkan gitar apakah enak atau enggaknya, biasa gue lakukan dulu dari kita lihat curve neck-nya ya. Curve neck itu bisa kita adjust dari truss rod ya. Truss rod posisinya di mana? Biasa di pangkal neck atau di ujung neck. Nah, kebetulan dari model LP dia truss rodnya di adjust di atas nih, di bagian headstock ya. Sekarang kita mulai yuk dengan multi tools ini. Sekarang kita keluarin untuk kita buka dulu nih di tutup truss rodnya guys ya. Oke, ini sudah terbuka. Nah, kemudian kita lihat nih, kalau model LP ya, itu biasanya truss rodnya itu kan dia modelnya yang nongol keluar nih, jadi bukan yang model masuk ke dalam nih. Jadi kita gunakan untuk pengaturan truss rodnya dengan ini guys, dengan kunci yang ini nih. Terus kita masukkan ke sini ya. Nah, untuk ngecek apakah bow atau enggak, sebenarnya kita ceknya dari sini dulu sih. Jadi kita bisa ukur dengan cara kita melihat mata kita ke sini dan kita lihat ke ujung di headstock sini ya. Jadi seperti di kayak gini, atau dengan ini cara kedua nih guys, itu dengan ini bantuan kapo. Nah, kapo kita taruh di fret ini, fret awal nih, fret pertama, terus kita pencet di fret akhir dan kemudian kita selipin ini, kita selipin selembar kertas ini di antara sini nih, antara area tengah, which is 9 sampai fret 12 nih guys. Nah, kita selipin nih. Nah, kalau dia bisa masuk dan keluar dengan enak atau tidak terhambat, berarti ini curve-nya sudah enak nih guys gitu. Tapi ada juga orang yang menyukai memang curve neck itu agak bow. Itu balik lagi selera. Makanya tadi yang gue sebutkan di awal, kalau kita umumnya yang orang-orang Indonesia itu sukanya neck yang cenderung agak lurus ya. Jadi kita bikin agak lurus tapi sedikit agak curvy dikit. Ada juga yang suka lurus banget. Nah, itu tinggal diatur dari si truss rodnya ini nih guys. Nah, cara ngatur truss rodnya gimana? Nih, kalau misalnya kita taruh sini ya, dan seolah-olah seperti posisi kita ada di sini. Nah, berarti cara untuk ngencenginnya adalah kalau kita lihat dari arah kita di belakang headstock sini, dia berarti kalau searah jarum jam dia akan kencengin dia. Jadi semakin melengkung gini. Tapi kalau kita kendorin berlawanan jarum jam, dia akan semakin melengkung. Nah, tadi kita ukur dari sini nih guys. Oke, ini sekarang tadi ini kalau gua cek ya sedikit agak ini kelurusan, malah justru gue malah mau agak kendorin nih guys. Jadi puternya malah ke sana dia. Oke, cukup sedikit aja diputarnya. Nah, itu untuk di daerah neck ya guys ya. Nah, hal yang kedua adalah intonasi nih guys. Intonasi adalah elemen paling penting ya guys ya. Karena kita main gitar jadi nggak fals atau terus in tune bukan hanya dari tuner aja, namun juga perhitungan dari intonasi yang tepat ya guys ya. Tentunya make sure bahwa kalau intonasi harus tepat, kita harus menggunakan senar baru ya. Jangan pakai senar bekas. Karena kalau senar bekas itu bisa mengakibatkan intonasi yang ngawur. Karena senar bekas itu biasanya kelenturannya sudah tidak sempurna sehingga tidak akan mendapatkan pitch yang sempurna juga. Oke,
Oke, pastikan senarnya baru dan kita gunakan tuner yang akurat, minimal seperti inilah gitu. Gua tidak menyarankan pakai tuner jepit ya, karena tuner jepit itu biasa hanya untuk tuning global atau umum aja. Namun untuk tuning yang lebih berskala mikro, tapi sebaiknya pakai tuner yang minimal seperti ini ya. Jadi lebih kelihatan titik-titik nada yang lebih jelas. Setiap perubahan nadanya itu akan lebih kelihatan detail ya guys ya. Oke, nah kalau untuk yang mode LP, kita lihat nih kan intonasinya dia menggunakan bautnya baut minus ya. Nah, kita siapkan baut minus di sini. Nah, cara untuk ngetek intonasi itu adalah tiap senar tuh kita main open string, terus kemudian kita mainin harmoniknya di open harmonic 12 dan juga kita pencet di fret 12-nya juga. Nah, dia harus dapat nada yang sama. Misalkan ternyata tidak sama, kita berpaku acuannya adalah dari harmoniknya guys ya. Karena harmoniknya adalah memang titik netralnya. Sedangkan kalau yang dipencet itu bisa ngawur atau tidak tepat karena intonasi yang tidak tepat. Jadi kita ini cek dulu nih. Misalkan ketika kita harmonik dan ketika kita pencet ternyata nada yang dipencet itu lebih maju atau lebih sharp, nah kita harus mundurin tuh saddle-nya. Tapi kalau kita pencet harmonik dan ketika kita pencet fret 12-nya dia ternyata nadanya masih flat atau lebih mundur, saddle-nya harus kita lebih majuin ke arah sini, ke arah neck. Oke, sekarang kita coba dari senar 1 dulu ya. Oke, ini masih kelebihan dikit, jadi kita ini mundurin dikit ya. Nah, sudah sama nih guys. Dan kita lakukan cara yang sama ya untuk senar 2 sampai senar 6. Caranya begitu. Pokoknya di open string, di harmonik di 12 dan dipencet di fret 12. Harus sama. Kalau kurang nadanya atau masih flat, kita majuin ke arah neck. Tapi kalau misalkan dia kelebihan, kita mundurin menjauhi neck. Nah guys, yang ketiga adalah kita cek ketinggian senarnya dulu atau actionnya dulu nih guys. Nah, untuk ukur action sudah ada penggarisnya nih guys. Nah, kalau untuk ukuran orang-orang itu juga macam-macam sih guys. Ada yang suka ngukur dari fret 12, ada yang suka ngukur dari 15, ada yang dari 17. Kalau gue pribadi, gue suka ngukur dari fret di 12 ya guys ya. Nah, kalau untuk ukuran yang umum nih, untuk orang Indonesia yang biasanya nyaman, itu biasanya kalau untuk di senar 1, dia ketinggiannya senar 1 terhadap fret 12 itu adalah di 1,5 mili. Nah, sedangkan kalau untuk di senar 6 itu adalah di 1,5 mili juga atau lebih dikit, 1,7. Namun kalau untuk gitar-gitar dengan radius yang lebih flat seperti radius yang lebih dari 14 atau minimal 14, itu biasanya orang suka antara 1 mili sampai 1,5 mili. Itu untuk di senar 1-nya. Sedangkan di senar 6-nya dia di 1,5 mili. Kira-kira segitu average sih. Dan sekali lagi ya, kita harus rasakan mana yang paling cocok buat kita. Ini angka yang tadi gue sebutin bukan angka baku, namun itu hanya panduan untuk gimana kalian mencari enaknya kurang lebihnya di sekitar angka segitu sih guys. Nah, kita lihat di sini nih guys. Nah, ini kan ada inci, ada mili. Nah, biar gampang pakai mili aja nih. Nah, kita ukur di sini nih. Oke, misalkan angkanya kurang, ini ternyata masih agak ketinggian, ini malah gue kurangin dikit nih. Nah, untuk model LP kebetulan gampang, dia karena udah ada putaran di sini jadi diputar pakai tangan bisa. Namun kadang-kadang kalau keras, kita perlu kendorin senar dulu dan kita putar baru pakai tangan ya guys ya. Oke, ini gue bikin 1,5 dan sedangkan di sini, oh di sini malah udah pas nih, 1,5 juga. Oke. Nah, untuk string action sudah selesai ya guys ya. Nah, setelah kita atur action string ya, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita ngecek lenturan pair ya. Namun kalau modelnya LP gini kan memang nggak ada pairnya nih, karena dia memang fixed pitch ya. Nah, bagaimana kalau dengan gitar yang pakai tremolo atau dia memang punya pair tremolo di belakangnya? Nah, ini guys, contohnya nih, gitar yang menggunakan FR tremolo ya, yang seperti ini ya guys ya. Nah, jadi kita cek juga nih, setelah habis tadi ketinggian action stringnya udah dapet, nah kita atur ini kadar kelenturan, ini tremolonya ya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk ngatur kadar kelenturan tremolo, sebenarnya yang paling penting, elemen terpentingnya dia adalah dari bahan pairnya itu sendiri ya guys ya. Jadi emang ada bahan pair yang memang dia stiff atau agak keras, ada juga yang memang lebih kendor atau lebih, istilahnya lebih fleksibel lah. Nah, itu tergantung masing-masing merek atau masing-masing modelnya juga. Nah, kalau kita bicara yang umum, biasanya kalau brandnya udah brand bagus, biasa dia lebih lentur ketimbang memang yang pair-pair tremolonya tidak ada mereknya ya guys ya. Oke, sekarang kita atur nih. Jadi kalau misalkan yang model FR seperti ini ya, ini kita aturnya adalah yang pasti kita harus sesuaikan atau kita pikir sejajar ya. Jadi ini ketinggian, ya ini sih kita lihat aja dari mata aja sih. Jadi kan dia ada garis nih. Nah, itu harus tingginya itu dia sejajar dengan si bodinya juga gitu. Jadi jangan terlalu begini atau jangan terlalu nungging juga. Nah, itu sih guys. Tadi untuk model yang pakai cavity ya. Nah, sedangkan kalau untuk model Strat yang konvensional ya, kan memang dia tidak ada routing tremolo seperti yang tadi. Ya udah, kita atur aja dari pair belakangnya supaya dia kalau kita mainin tremolo gini, dia sudah berasa empuk. Nah, ini kita lihat dari sini guys. Untuk bikin empuknya gimana? Nah, kalau misalkan kita giniin masih terlalu keras, kita buat ini lebih ke arah luar ya. Jadi masih dengan tools yang sama dengan group tech. Oke, kita pilih kopeng yang agak besar. Nah, kalau misalkan dia masih terlalu stiff ya atau masih terlalu keras, kita buat dia ke sini nih. Jadi menjauhi arah neck ya. Oke. Nah, kita ukur sedemikian sehingga memang didapatkan kelenturan yang udah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya guys ya. Oke, itu untuk mengatur kelenturan tremolo. Nah,
yang terakhir nih guys, yang kita perlu cek adalah pickup height atau ketinggian pickup ya guys ya. Jadi kalau untuk model humbucker yang seperti ini nih, seperti LP gini, umumnya kita ngukur ketinggian pickup sampai kena ke senar itu adalah 2 mili ya, umumnya ya. Jadi kalau kita punya ukuran yang kita suka atau karakter yang memang kita harapkan dia memang harus lebih dekat atau lebih jauh, itu silakan aja. Namun pesan dari gua adalah gini, adjust pickup itu tidak boleh terlalu dekat ke senar, tapi juga tidak boleh terlalu jauh terhadap senar, karena masing-masing dia memberikan dampak yang bisa sangat ekstrim. Jadi kalau terlalu dekat dia akan mengakibatkan string vibration-nya juga akan mati dan juga sustain juga mati. Namun kalau kejauhan juga outputnya tidak optimal dan EQ yang keluar dari pickup juga tidak optimal ya. Jadi diukur yang wajar-wajar aja sih. Sedangkan kalau untuk model single coil itu umumnya adalah sekitar 2,5 sampai 4 mili. Itu untuk kalau yang 2 mili, 2,5 mili itu untuk yang di area senar yang satu ya, atau senar tipis. Sedangkan kalau untuk yang senar 6-nya di 4 mili kira-kira. Tapi balik lagi ya, kalau kita udah menemukan resep yang mana yang kita cocok, silakan aja. Yang penting pesannya tetap jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Oke guys, itu dia beberapa simple setup dari gua untuk gitar-gitar kalian supaya gitar-gitar kalian tetap optimal digunakan. Dan pesen gua sekali lagi jangan dilupakan ya, simple setup tadi berlaku untuk gitar yang dalam keadaan sehat ya. Sehat di sini artinya adalah semua hardware dan semua adjustment masih bisa dilakukan ya, masih bisa diputar, masih bisa dilakukan tuning dan lain-lainnya juga. Semua ukuran-ukuran yang tadi gue sebutkan itu adalah ukuran yang bersifat relatif. Artinya apa? Ukuran-ukuran tersebut itu relatif umumnya disukai oleh orang Indonesia. Namun kalau kalian sudah menemukan ukuran mana yang kalian suka, ya kalian silahkan gunakan ukuran kalian sendiri. Karena di dunia ini tidak ada yang sifatnya pasti untuk ukuran setting ya. Namun yang pasti, yang bisa memastikan enak atau enggak, itu hanya dari kalian sendiri. Mudah-mudahan dengan guide tadi kalian bisa menemukan setup seperti apa yang terbaik untuk kalian dan di gitar-gitar kesayangan kalian ya guys ya. Oke guys, sekian dulu untuk simple setup dari gua. Dan kalau kalian mau mendapatkan grup Tech Tools ini ya, kalian bisa dapatkan di Toko Gitar Bagus dan Toko Gitar Bagus TNG. Mereka juga punya Instagram di bawah sini dan juga mereka ada YouTube channel, bisa di-subscribe dan juga bisa di-follow untuk Instagramnya mereka ya guys ya. Thank you for watching untuk Guswin Gitar kali ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, informasi ini di-share, dan semoga kita selalu bersemangat dalam pergitaran ya guys ya. Thank you guys, thanks for watching ya.